Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Mbak. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Pak, ya, Pak. Ini, Pak, kami mau mewawancarai Bapak Perial Duka Saudi, Pak. Nanya apa kalian? waktu riwayat itu nanya apa? Apa ya, Fis ya? Bagaimana, Pak? Mohon maaf tidak terdengar. Nanya apa ya? Tugas. Enggak ya? Oh, yang tanggal 31 Mei itu loh. Mumpung ingat. Fis. Lanjut. Iya, Pak. Jadi kelompok kami ini, Pak, menentukan skopnya Perial Audit itu terkait e-learning, Pak. Nah, apakah bisa ya, Pak, ya? Saya lupa tentang apa? Apa 11-nya? Oh, ini jadi domainnya IPO 11, membahas manage quality. Nah, kemarin kan Bapak ini kan menyuruh kami untuk memilih skop terlebih dahulu. Nah, skop yang kami tentukan yaitu di e-learning pengembangan dan pembuatannya e-learning, Pak. Gitu. Apa 11? Manage quality. Ya, nggak apa-apa sih. Oke, terus? Nah, jadi kami ingin mewawancarai Bapak untuk pengumpulan ini, Pak, WP-nya, work product-nya. Begitu, Pak. Mungkin apakah diperbolehkan, Pak? Oke, terus WP, WP-nya apa berarti? WP-nya adalah input, output, quality, KMS. Bisa kasih contoh nggak KMS kayak apa?
Halo. Sebentar, Pak. Yang ini berarti ya. Ini contohnya kayak apa sih? Jadi kalau menurut pemahaman saya, QMS pada EPO Ada contohnya? pada WP pertama ini yaitu pembagian SOP Pak. Waktu pembuatan e-learning seperti itu Pak. Seperti kayak Apa? ini SOP. Oh iya dah. Kok iso? Kalau menurut saya bukan SOP ya, dokumen yang menyatakan seperti kayak peran dan tanggung jawab dalam pengembangan e-learningnya Pak. Seperti itu Pak. Ini ada contohnya nggak? QMS ini. Untuk contoh bukti fisiknya tidak ada Pak. Ya, nggak usah fisik lah. Soft fisik, soft kan nggak apa-apa. Ada. Nggak ada Pak. Cari. Jadi nanti kalian waktu nanya tuh, Pak ada yang kayak gini nggak? Gitu. Isinya tuh ini. Gitu. Ya, carian ya. Mohon maaf Pak, kami kemarin sempat ini menanya ke Bu Siti perihal untuk pengumpulan data. Jadi untuk pengumpulan data nggak harus bukti fisik. Jadi seperti hasil dari wawancara tidak apa Pak, karena bukan menyangkut ke skripsi Ya Pak. justru itu, ini loh maksudnya apa gitu. Nah, jadi supaya saya juga dapat pengetahuan, kalian ngasih tahu, Pak ini kayak gini, Pak ada nggak? Atau kalau nggak ada yang setara dengan itu nggak? Gitu. Nah ini contohnya kayak apa? Gitu. Itu maksudnya. Evan, Stefanus, Bagaskara. Iya Pak, izin masuk ya Pak ya. Oh, mana Eh, videomu? Siapa? Oh, oh ya, Stefanus. iya Pak. Jadi Kamu kok bisa sama dengan spraymu? Yang iya, warna mana? kebetulan Pak suka Oh iya, kotak-kotak. toh? Nggak Iya, apa-apa, bagus, bagus, bagus. iya benar. Jadi Keren, kalau keren. gini Pak, Oke. kalau menurut yang jadi kami kan kemarin menurut sudah Bapak menyuruh kami kemarin itu memikirkan skopnya Pak. Arahan skopnya kita itu kan ke Ya, e-learning. Nah, ya. kemudian setelah kami coba-coba yang kemarin menurut WP-nya itu benar-benar kita itu anu sih Pak, menurut saya ya Pak pribadi Pak. Kami itu Hmm. menanyakan ke pihak, maaf Pak sebelumnya Pak, ke pihak pengelola ilmu dan pengembang dan mungkin seperti staff-staffnya yang mengelola e-learning itu Pak. Bahwasanya misalnya kalau membahas yang Rifat ini kan yang pertama itu quality management system. Nah itu seperti apa quality management system karena kenapa kita nggak mencarinya seperti apa Pak? Soalnya di contoh activity-nya kemarin itu sudah ditentukan. Jadi mengharuskan kita itu menanyakan kepada organisasi ada nggak misalnya dokumen seperti itu. Lah itu maka dari itu Pak. Ada nggak Udahlah ya. pendukung Ada seperti apa itu? enggak itu kan kalian juga harus tahu isinya lah, kurang lebih ya. Kan kalian nanya atau kita nanya ke orang, Pak punya QMS nggak? Gitu. Nah kan kita harus tahu QMS itu apa. QMS itu apa? Itu begitu maksudnya. Iya Pak. Nah, carian. Sambil kalian cari, sambil saya cerita. Sebenarnya e-learning itu dalam beberapa waktu itu sempat down ya. Saya sempat catat kalau nggak salah. Jadi waktu itu sempat kita itu di satu di satu server secara terpusat gabung. Gitu. Terus di satu waktu di tahun lalu ya, kemudian space-nya full. Karena space-nya full, akhirnya dipisah. Yang dipisah itu adalah datanya. Jadi data-data kalau kalian upload tugas, dosen upload materi, itu dipindah tuh ke server yang berbeda. Aplikasi tetap di server yang lama. Terus waktu kita pantau, ternyata lama banget.
pantaunya dari mana? Ada salah satunya ada aplikasinya Uptime Robot ya. Minta. Sebentar. Nah, salah satu kontrol paling bagus tuh paling kuno tuh apa menurut kalian tuh komplain ya. Jadi kalau user komplain, nah itu baru oh iya ternyata lambat. Jadi waktu itu ini tinggi banget, ini sempat tinggi ya. Jadi ini termasuk tinggi 8 detik ini. Kelihatan ya? Jadi harusnya di daerah 3,3 ini kalau lagi tik mau dihajar orang. Nah, waktu itu sempat lama banget nih. Ternyata akhirnya diputuskan waktu itu ya sudah di-down-kan dulu aja layanan ilmu down sampai akhirnya semua dipindah ke satu server tersendiri. Jadi pada saat waktu itu lagi peak ya, lagi puncak banget, ini lambat sekali response time-nya. Jadi kalau kalian pernah ikut kuliah MKU itu bisa kan ribuan ya, sampai 5.000 orang akses hampir bersamaan. Terus akhirnya kita cari juga Pak Irwan terutama ya, nyari tentang berapa kebutuhan. Nanti kalian bisa cari juga, kita kemudian dicarikan oleh Pak Irwan berapa space atau memori ya lebih tepatnya yang dibutuhkan ketika ada concurrent user berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa user bisa akses database secara concurrent juga bersamaan. Akhirnya dipisah, sekarang totalnya itu sekitar 56 core kalau nggak salah, memorinya sekitar 256. Jadi sekarang ilmu itu menempati sebuah server yang terpisah dan dengan spek yang paling tinggi ya untuk saat ini. Nah, itu hasil dari mana? Ya sebetulnya kita belum di level sangat terstruktur. Saya udah bilang juga ke kelompoknya Anissa, belum di level itu. Jadi ketika ada komplain, ketika ada pemantauan, di sini ada Mas Agus ya, Mas Agus ngurusi ilmu. Sebetulnya ilmu itu adalah salah satu yang apa ya, tidak ada programmer secara khusus, beda dengan sistem-sistem lain. Karena ini satu, bukan di develop sendiri, tapi dari Moodle ya diadopsi, kita adopsi open source. Kenapa pakai Moodle? Karena waktu itu ada wacana dan sempat dilakukan juga ada integrasi dengan Spada Dikti. Spada Dikti itu ada semacam agregasi dari berbagai e-learning di Indonesia. Nah, akhirnya dipilih Moodle. Nah, waktu belum pandemi kan sebetulnya tidak terlalu jadi prioritas ya. Jadi hanya install, maintain biasa, dan lain-lain. Tapi sejalan dengan adanya pandemi, akhirnya ada kebutuhan untuk itu. Secara definitif sebetulnya tidak ada pembagian tugas yang spesifik. Oke, yang ini megang ini lebih ke flowing sementara ini. Jadi sementara yang pegang untuk sistem Mas Agus. Jadi termasuk ketika downtime kemarin itu kita pakai, nanti kalian bisa cari ada JMeter namanya. JMeter dengan JMeter itu kita mau ukur berapa sih user yang bisa concurrent bersama. Cari atau kalian bisa cari juga Moodle benchmarking gitu, nanti ada tool semacam itu akhirnya dicari. Jadi untuk pembagian tugas dalam konteks ilmu, saya salah satunya, kemudian Pak Irwan dan Pak Mas Agus ya, untuk yang pertama. Tapi kalian cari dulu tuh GMS juga ya. Udah ada bayangan belum tentang GMS? Jadi untuk mohon maaf memotong. Saya ingin bertanya, Pak. Jadi untuk yang megang ilmu sendiri ini apakah dari pihak UPN atau bagaimana, Pak? Ataukah ada timnya sendiri ya, Pak ya? Lihat kita ya TIK ya. Jadi sementara ini user, jadi ketika misalnya ini suara apa ya?
Kalian dengar suara nggak sih? Iya Pak, tadi dengar suara kecil, kayak suara Seperti bel tit gitu. gitu, Pak. Iya. Tit. Kayak kalau komputer dulu overheat itu, Pak. Tit gitu. Sebentar ya. Ya. Halo, halo. Halo. Halo Steph, halo. Steph. Iki wis lek teko bapak cerita mang yo. Iku wis ana gambaran gak sih? Maksudnya ya apa wong ilmu? Iya gak sih? Yuk, Iya, sih Bapak yang mana? lanjut. Apa, Fat? Ya, Fat. Oh, siapa yang pegang ya? Ya, kalau Fat, tes, tes, Halo Pak. tes, tes. Halo, Halo, udah. tes. Udah Pak. Antaris mana video Riz? Riz? Ini Pak tadi Antaris agak sakit katanya Pak. Oke. Yang mengelola tadi ya? Iya. Pola, Pak. Sebetulnya ada beberapa kemungkinan perbedaan ya. Kalau misal di UNER kayaknya di bawah. Jadi kalian juga perlu tahu tentang BPO ya, sekalian cerita. Harusnya di masing-masing layanan itu ada BPO-nya, ada Business Process Owner-nya. Mungkin ya seharusnya LP3M yang pegang. Kalian cari LP3M. Siapa yang pegang? Ya sementara ini TIK semua. Jadi untuk urusan administrasi ya, misalnya itu ruwet. Ada banyak usernya sih. Kalau bikin mata kuliah ada beberapa yang diserahkan ke prodi. Di prodi itu ada admin prodi, di fakultas juga ada admin fakultas, kemudian ada manajer, manajer itu per prodi. Jadi kayak Pak Cahaya itu bisa melihat apakah saya aktif dan tidak. Nah, administrasi lain, misalnya add user dan lain-lain, itu dikerjakan oleh TIK, si Anovi ya, Mbak Anovi. Terus, apa lagi? Jadi administratif itu, kemudian dalam beberapa kasus juga menyiapkan mata kuliah, dalam beberapa kasus disiapkan oleh TIK juga, si Anovi untuk yang administratif. Ada Anovi, ada Mas Andri untuk yang dalam beberapa kasus memang nyita waktu ya. Jadi misalnya untuk MKU yang jumlahnya banyak itu harus di set satu-satu di tiap awal semester. Kemudian ketika yang titik krusialnya juga ketika tahun ajaran baru ya, karena setiap tahun itu kan sekitar tahun ini aja mungkin 5.000, jadi ada 5.000 user baru yang harus di-maintain. Total sekarang ada 22.000 pengguna user ya lebih tepatnya di e-learning. Harusnya kalau yang aktif cuma 17.000 saat ini, 17.000 mahasiswa aktif. Yang terdaftar 22. Gitu kurang lebih, Pak. Jadi yang ngelola ya TIK. Cuman kalau Mungkin ditanya QMS tadi itu ya. roles dan segala macam belum sampai di level itu karena
belum ada pembagian yang jelas ya. Seharusnya satu di-maintain tentang user yang sudah tidak aktif, harusnya sudah dinonaktifkan. Misalnya seperti itu ya. Kemudian harusnya memang ada petugas khusus ya, tim khusus gitu yang secara spesifik tanggung jawabnya e-learning, misalnya tadi itu ketika ada kendala, ada performa turun misalnya ya, ada kendala, kemudian ada kebutuhan space. Kalau kalian lihat di proses COVID yang lain itu ada tentang analisa kapasitas sebetulnya, apakah kapasitasnya masih mencukupi. Karena ketika pandemi datang, pengguna itu sekitar 3 kali lipat ya. Jadi kemampuan komputasi juga, kemudian kesadaran dan kemampuan para dosen untuk pakai e-learning juga makin tinggi. Jadi waktu itu peningkatannya lumayan tuh. Jadi peningkatan dari sisi kebutuhan kapasitas hard disk dan komputasi itu meningkat cepat. Nah, harusnya ada tim khusus yang melihat itu, mengamati, kemudian disimpulkan, oke, kita perlu pindah. Alhamdulillah, tapi sejauh ini cukup baik ya. Setelah kendala sekitar setahun lalu itu kurang lebih Pak. Ada bayangan Pak? Oh ya udah Pak. Berarti terkait permasalahan dari e-learning sendiri ini belum ada tim khusus yang menangani ya Pak untuk membenarkan Bayangan, apa Pak? saja. Jadi kita yang install, kita yang nambah user, kita yang apa? Kita yang kalau ada lupa password ya kita juga, termasuk misalnya. Nah, kalau kalian lihat Moodle itu banyak ya, rumit itu, termasuk misalnya ketika apa aja. Untuk login itu kita kemarin sempat kita sempat gabungkan dengan SSO namanya, single sign on. Kalau kalian nggak coba lihat di internet gitu ya, tentang SSO dengan CAS. Gitu. Jadi dosen-dosen itu kalau login sama antara aplikasi yang dibangun oleh TIK. Jadi aplikasi ada total sekitar puluhan ya, hampir kalau di list sekitar 30, tapi yang aktif mungkin sekitar 20 ya, 15 sampai 20-an something begitu. Nah, itu satu kesatuan tuh. Jadi kalau dosen login di e-learning itu sama dengan login di mana misalnya di ya, aplikasi apapun ya yang kita bangun, yang dibangun oleh TIK Pak Irwan dalam hal ini Kinerja, SKP, apalagi banyak lah Kinerja, SKP, kemudian Simaris itu untuk penelitian, jadi connect jadi satu. Nah, cuman saat ini casnya lagi error, nah karena nggak ada yang nangani itu tadi ya, akhirnya untuk cas sementara dimanualkan, jadi loginnya masih login manual. Dulu sempat sekitar cukup stabil ya, cuman ketika ada perpindahan server tadi itu casnya tidak di-maintain gitu, kurang lebih Pak. Kebayang Pak? Oh ya Pak, baik. Kemudian saya mau bertanya lagi Pak. Ini Jadi kan kalau dari segi struktur kurang, harusnya ada tanggung jawab yang lebih jelas. Tapi nggak ada orang itu maksudnya gini ya, kalau diserahi nanti kalau kalian jadi manajer itu salah satu yang susah itu untuk mengukur load terutama. Jadi katakanlah kita ngeset orang gitu ya, ngeset orang untuk punya tanggung jawab di sebuah aplikasi. Kadang-kadang load-nya tinggi, jadi seakan-akan perlu orang itu gitu. Untuk memaintain itu, untuk menjaga itu gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau lagi berjalan normal, itu kayaknya nganggur si orang itu. Kayaknya nggak perlu. Nah itu yang mengkombinasikan, mencari titik optimal, kapan perlu, kapan nggak perlu, sehingga ketemu orang jumlah tertentu yang bisa kita pertanggungjawabkan, nah itu yang sulit. Jadi kayak sekarang kayaknya baik-baik saja. Tapi pas lagi ada trouble, nah itu agak bingung. Kayak gitu, Pak. Dan Aditya dan Antaris. ya Pak. Nah, ini kan tadi website terkait komplain ya Pak ya. Ada pertanyaan? Ya, saya izin bertanya Pak. Kebayang ya? Pertanyaan nulis. Kebayang ya, Pak? Halo, tes. Oh, saya masih mute ternyata. Halo. Sorry, lagi Pak. Kebayang Pak? Halo. Saya tadi mute soalnya, saya mute, Oh. sorry. Oh ya, apakah suara terdengar ya Pak? Ya, Suara sekarang saya dengar. Oh, Tadi speakernya saya mute. Oh ya, mohon maaf Pak. Ini Pak, saya izin bertanya. Jadi ini tadi kan Bapak ini kan mengatakan bahwa website ini terkait website komplain dari user yang menggunakan e-learning ya Pak ya. Nah, apakah ada ini ya Pak ya, komplain-komplain dari si user ini apakah nanti diterapkan oleh pihak e-learning ya Pak ya? Dalam artian mungkin yang si user ini
mungkin dari segi tampilan kayak kurang. Nah, mungkin kan ada nanti sebuah komplain seperti itu. Nah, dari pihak learning, apakah nanti kayak dibenarkan atau diimplementasikan dari komplain orang-orang tersebut, Pak? Ada yang iya, ada yang enggak. Kalau yang enggak itu tentang tampilan. Tampilan itu sebetulnya kita rasakan di sisi banyak ya, termasuk saya pribadi ketika mengakses Moodle itu sebetulnya perjuangan. Interface Moodle itu kan kompleks ya. Beberapa dosen membandingkan Moodle dengan Google Classroom. Tapi sebetulnya tidak tepat untuk membandingkan itu karena sebetulnya tidak membandingkan dua hal yang sama ya. Karena Moodle kan jauh lebih kompleks ya. Moodle itu sebetulnya learning management system. Cuman sejauh yang saya tahu mungkin tidak banyak dosen yang menggunakan ilmu itu sampai di level LMS, sampai di learning management system. Learning management system itu harusnya dari intro sampai ke penilaian. Harusnya begitu ya kalau kalian pernah lihat. Nah, beberapa masukan yang seperti itu kita belum sanggupi untuk merubah karena agak sedikit berisiko, terutama ketika perubahan versi. Versi kita tuh 3.3 kalau nggak salah. Seharusnya yang terbaru 3.7. Versi yang menarik itu sekitar versi 3.4, 3.5 ya, tampilan sudah bagus, terus fontnya besar, ya lebih modern lah. Cuman effort untuk merubah itu dengan skala user yang sudah banyak itu jadi agak merepotkan. Jadi sementara akhirnya diputuskan untuk tidak melakukan itu. Yang kita coba perbaiki itu ya dari sisi performa ya. Untuk saat ini sudah lumayan ya. Tadi saya sudah sampaikan di level yang minimal dari apa yang kita punya. Si e-learning itu posisinya adalah pemilik sumber daya terbesar untuk saat ini ya. Paling tidak yang saya tahu dari sisi komputasi. Gitu Pak, kebayang. Jadi ada yang kita turuti, ada yang enggak. Yang enggak terutama dari sisi tampilan. Penting tapi memang, cuman kita dari segi apa ya istilahnya. Setelah ditimbang-timbang, akhirnya kita paksa orang untuk pakai apa yang ada ketimbang merubah. Sementara itu. Tapi memang harus diakui saya pribadi ya harusnya ada penyesuaian di situ. Gitu Pak. Baik, Pak. Iya, Pak, saya mau tanya lagi. Untuk learning, apakah selalu di maintenance ya, Pak ya? Ataukah dalam maintenance ini, ataukah ada jangka waktu yang telah ditentukan? Katakanlah contoh 1 bulan sekali e-learning di maintenance ataupun beberapa bulan terakhir gitu, Pak. Apakah ada Kalau ketetapan yang seperti itu, reguler Pak? terus terang nggak ada, Fat. Hitungannya mungkin bulan ya, ketika di level critical waktu itu, terutama dari sisi space ya. Ketika waktu itu tinggal misalnya 100 giga, nah itu baru kita maintain secara lumayan berkala. Kita tanya hampir mingguan ya, bahkan mungkin harian, tinggal berapa, sampai akhirnya kita putuskan, oke, down dulu sekitar berapa hari, 3 hari waktu itu, mungkin kayaknya di zaman kalian lah setahun lalu mungkin ya, kita downkan 3 hari dalam rangka perpindahan itu tadi. Beberapa yang mungkin dilakukan, kalaupun mau dibilang berkala, mungkin yang lewat uptime robot tadi itu, apakah down apa enggak, kemudian dari sisi performa, cuman sebatas itu sih. Kemudian kalaupun mau dilihat mungkin dari sisi usage ya, usage dalam arti penggunaan oleh para dosen, nah itu ada evaluasi. Kalau itu yang mengandalkan sebetulnya dari LP3M ya sebagai lembaga yang menjaga penjaminan mutu. Ya kita hanya membantu menyerahkan data, kita lihat dari sisi database, dilihat dari database siapa yang aktif, dan terakhir login kapan. Tapi kalau dari sisi performa, teknis, sifatnya tidak reguler. Seperti itu. Oh iya, Kita terkait memantaunya dari uptime robot, lihat dari apakah dia mati atau enggak. Kalau mati kan ada message ke Telegram. Kayak gitu. baik, Pak. Terkait hasil untuk maintenance yang dilakukan, apakah selalu kayak dibicarakan kepada pihak manajemen yang ada ya, Pak? Ya? Mungkin kayak nantinya akan diberi masukan oleh pihak manajemen untuk meningkatkan kualitas learning-nya, Pak. Iya, lumayan. Kalau performa tadi salah satunya iya, akhirnya kita mendapatkan space yang lumayan, yang kemudian core server yang lumayan. Total 56 terakhir. Terakhir posisi kita 56.
Dalam konteks itu ya performa ya. Dari sisi performa lumayan lah ya. Seperti itu. Oh ya, ini Pak, Mas Stefanus mau bertanya Pak. Oke. Iya Pak. Terkait tadi kan menerima masukan dari banyak pihak toh Pak. Dari Bapaknya sendiri kan tadi pengalamannya bahwasanya itu masukan-masukan dari luar-luar itu banyak Pak masuk ke pengelola e-learningnya. Nah gitu itu apakah semua masukan itu ditampung jadi satu biar semuanya dalam organisasi tahu atau setiap anggota organisasi itu menerima masukannya sendiri-sendiri. Jadi misalnya yang pemilik bisnis owner, pemilik proses bisnis kan masing-masing tiap orang kan beda Pak di dalam organisasi. Nah itu apakah dijadikan satu atau sendiri-sendiri ya Pak? Maka jika sendiri-sendiri nanti akan dilaporkan ke siapa gitu Pak? Jadi satunya gitu Pak. Terpusatnya ke siapa gitu? Atau jadi satu besar gitu Pak? Sementara ini ujungnya cuma ke TIK sebetulnya. Jadi kalaupun ada respon biasanya langsung ditujukan ke TIK, misalnya performanya kurang baik dan lain sebagainya itu ke TIK ya. Kalau kebutuhan lain ya biasanya si BPO-nya sendiri, si Business Process Owner-nya sendiri, misalnya pemangku mata kuliah MKU yang ribuan tadi itu dia akan kontak ke kita ketika ada kendala-kendala yang dihadapi. Itu yang kita, terus kemudian juga ada konsultasi misalnya apakah mampu, misalnya terakhir kemarin sekitar 2.000 kalau nggak salah ya, 2.500 itu 3.000 mahasiswa running bareng. Nah itu kita ya, sempat bicarakan juga, diskusikan juga. Jadi PPBO-nya bilang ke salah satu staff mau akan ada UTS bersama gitu ya. Terus diadakan di hari Sabtu, salah satunya adalah supaya peak load-nya itu tidak terlalu tinggi, tidak bersama dengan yang lain. Jadi kalau dalam konteks kendala dan lain-lain, justru kadang-kadang BPO-nya sendiri yang mengamati ya, yang pertama. Nah, kalau misalnya sifatnya dari user, misalnya kalian komplain gitu ya, ya sejauh ini justru yang tadi saya bilang ke Rifat, BPO-nya akhirnya seakan-akan ya UPTTIK gitu, saat ini ya, paling tidak. Gitu. Jadi LP3N, kemudian fakultas, itu sebatas user ya. Sementara ini ya paling tidak. Oh iya Pak. Berarti semuanya tuh tetap masukan itu semua ditampung ya Pak. Hanya nanti diseleksi gitu ya Pak ya. Yang Iya, mana yang karena kita belum perlu. bisa penuhi itu tampilan ya, sebetulnya interface itu penting sebetulnya. Oh iya Pak, izin bertanya Pak. Yuk. Jadi untuk terkait pengembangan e-learning sendiri ini kan dari pihak PTTIK ya Pak ya. Nah, untuk timnya sendiri ini waktu mengembangkan e-learning, apakah ada kayak pelatihan khusus ataupun apa gitu Pak yang disediakan oleh pihak UPN-nya? Enggak, setahu saya lebih belajar sendiri. Izin masuk Pak. Yuk. Jadi kayak misalnya yang kalau saya dengar tadi Pak Dodi bilang bahwasanya misalnya tadi mau diadakannya UTS bersama, itu kan ruame Pak usernya Pak, mahasiswanya login. Dan itu kan pasti bisa jadi ada resikonya Pak dari servernya sendiri Pak. Berarti PTTIK itu mengatasinya baru ada, maksudnya sudah kelihatan di depan itu pasti ada masalah baru dibenahi atau sudah menyediakan Pak solusi sebelum untuk mengatasi hal tersebut Pak. Kalau tadi saya tangkap pembicaranya Pak Dodi tadi kan sudah tahu di depan akan ada UTS barengan gitu kan. Maka tim TIK langsung benahin apanya gitu Pak. Jadi nggak diantisipasi gitu ya Pak. Apa bagaimana ya Pak ya? Karena kan kita nggak tahu tuh di depannya itu bakalan misal servernya down atau tidak gitu Pak. Maka dari itu langsung si tim TIK kan langsung mempersiapkannya bahwasanya besok mau ada UTS. Jadi gimana ya caranya biar nggak nge-lag gitu Pak. Iya. Kalau dulu-dulu itu seringkali ketika mau ada kegiatan yang sifatnya massal begitu, itu kan sebenarnya bisa scalable ya, bisa. Nah, cuman sekarang setahu saya sejak beberapa waktu ini akhirnya dibuat fix
core prosesor, kemudian memori itu akhirnya fix seperti itu. Kalau dulu ketika massal, ketika ada kegiatan yang sifatnya banyak orang, dalam konteks e-learning ya, itu dinaikkan, kita naikkan. Tapi untuk yang sekarang akhirnya ya sudah dibuat maksimal terus untuk saat ini seperti itu sih, gitu kurang lebih. Jadi tidak prepare tapi juga tidak ya kita akhirnya polkan aja gitu. Kalau dulu memang berusaha untuk fleksibel, ketika peaknya nggak tinggi ya sudah biasa. Ketika peaknya kira-kira bakal tinggi seperti tes bersama tadi itu, oke, kita naikkan. Sekarang akhirnya udah dipisah saja, untuk itu dibuat tinggi begitu. Itu kurang lebih untuk saat ini. Ya, Pak. Kalau seperti itu, apakah pengaruh nggak sih, Pak? Kalau misalnya mau meninggikan, merendahkan itu tadi, Pak, sebelumnya, Pak. Kalau meninggikan itu ada kaitannya dengan penambahan jumlah, mungkin menambah speed mungkin ya, Pak. Saya kurang ngerti soal bidang seperti itu. Mungkin menambah speed itu kan juga menambah biaya yang dibutuhkan gitu, Pak. Berarti berbanding lurus, Pak. Kalau nambah itu sebetulnya akhirnya berkorelasinya dengan ini sih, dengan sistem lain sebetulnya. Jadi misalnya sistem-sistem kita yang lain itu kan yang running bareng itu, maka waktu itu ya, waktu masih jadi satu, maka performanya akan dinomor duakan dibanding dengan yang ilmu dengan e-learning. Cuman setelah dipisah ya akhirnya didedikasikan untuk ilmu. Kalau scalable itu kan berarti dilihat-lihat. Misalnya sekarang kinerja, oh berarti harusnya kalau sekarang kinerja lagi banyak dipakai oleh hampir seluruh dosen saat ini. Jadi seluruh dosen itu dan seluruh admin itu pakai sebuah sistem namanya kinerja, EST, Psikoja. Karena di tanggal 9 Juni itu mereka harus submit laporan kinerja mereka selama semester ini, semester gasal ya. Terus, nah yang dimaksud dengan scalable tadi itu, kalau misalnya sebuah sumber daya ya, sebuah sumber daya diperuntukkan hanya untuk sebuah sistem saja, padahal sistem itu sebetulnya tidak membutuhkan sumber daya yang besar, berarti kan rugi dalam Benar. hal ini, begitu sebetulnya. Sama kayak misalnya kita punya satu laptop gitu ya, masing-masing, Aditya satu, Rifat satu, Bagaskara satu laptop. Itu kan rugi. Rugi itu maksudnya gini, Aditya kapan sibuknya? Kalau ngerjakan tugasnya Senin, Pak. Ya sudah, pakai laptopnya Senin. Gitu. Haris kapan? Ya, oke, Selasa. Ya, itu Selasa megang laptop. Cukup beli satu laptop untuk 3 orang. Gitu sih. Jadi kerugiannya lebih ke apa istilahnya? Ada sedikit mubazir untuk sisi Sumber dayanya ya, Pak ya. Betul. Baik, Pak. Oke, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Kan dari komplain-komplain tadi, apakah ada proses identifikasi dari akar penyebab, ya, Pak? Dari aplikasi e-learning-nya yang nantinya akan dilakukan perbaikan dan pengembangannya, Pak? Untuk peningkatan kualitas e-learning-nya sendiri, Pak. Apakah ada, Pak? Kalau dalam konteks ini seringkali kita sudah tahu ya memang. Jadi ketika memang ada kendala ya kita kurang lebih tahu, bahkan bakal akan dikomplain. Tahu maksudnya ya, kurang lebih hampir seperti itu sih. Levelnya masih di situ ya, masih di level kalau sistem udah bagus banget. Ini segera analogi ya. Kadang-kadang kalau sistem itu bagus sekali, terus kita nggak sadar ada sesuatu yang jelek, kadang-kadang justru menandakan sesuatu yang bagus, tahu maksudnya nggak ya? Jadi kayaknya kalau misalnya sesuatu udah bagus gitu semua, kita kayaknya nggak perlu dievaluasi. Kalau ada sesuatu yang jelek, ternyata ada yang masih jelek ya, berarti itu justru kadang-kadang menandakan bahwa itu bagus. Tapi contoh lain ya, kita tahu kalau kita jelek, jadi nggak perlu direview, nggak perlu dinilai, kita tahu nilai kita berapa, kita tahu kelemahan kita, nah sebetulnya masih di level itu.
Itu sih sejauh ini ya. Jadi ketika ada trouble-trouble kemarin itu kita kayaknya sudah tahu dari awal. Ini kayaknya kok. Jadi waktu aplikasi dan data itu dipisah ya, ternyata ngefek sekali ya. Jadi nganggur aja response time itu 7 detik tuh waktu itu. Waktu itu dicari-cari bingung kenapa, ini kenapa, itu kenapa. Jadi sebelum orang komplain kita udah tahu orang akan komplain sebetulnya dalam konteks itu. Yang kemarin paling tidak ya. Itu kurang lebih sementara posisinya. Jadi kita ada di kondisi saja nih, terus nggak usah dikasih tahu juga, kita tahu harusnya gini. Sementara itu. Justru kalau nggak dapat komplain itu malah bingung ya Pak ya, berarti Pak. Modelnya seperti itu. Iya, Ya. analoginya gitu ya. Jadi Iya. kalau kita punya sistem terus ada sesuatu yang kita nggak tahu, bisa jadi itu bagus. Bagus itu berarti sistem kita tuh sudah sempurna, sudah baik gitu ya. Sedemikiannya sehingga kalau ada kesalahan, ternyata masih ada yang salah. Tapi kalau sebetulnya masih bisa tahu, sebetulnya kayak kurangnya di sini deh. Berarti kan memang sebetulnya masih belum bagus. Nah, levelnya masih di situ. Kita tahu waktu itu, ini kayaknya ada masalah. Ini space-nya kok di sini. Kayak gitulah. Sejauh ini masih seperti itu. Oke, ada beberapa masukan memang yang kita ya terus apa ya namanya? Ya gimana pun juga itu konfirmasi penting dan gimana pun juga namanya masukan ya pasti akan membuat perbedaan ya. Ketika ada masukan dan tidak, bagaimanapun tetap ada. Itulah kurang lebih. Izin bertanya, Pak. Mungkin saya ingin bertanya perihal masalah dan hambatan yang terbesar dalam e-learning dan sampai sekarang belum ada solusi itu apakah ada ya, Pak ya? Hambatan terbesar mungkin yang tadi ya, ke fleksibilitas atau mungkin maintenance mungkin ya. Fleksibilitas untuk bisa bermigrasi antar versi ataupun misalnya interoperabilitas dengan SPADA yang tadi saya bilang itu. Sebenarnya kuncinya sebetulnya harusnya ada satu orang yang memikirkan itu ya. Dan sejauh ini belum ada. Waktu itu ada programmer ya. Programmer yang dikasih tugas untuk itu. Cuman satu. Tapi akhirnya karena ada tugas lain, akhirnya mikir ke yang lain. Nah, coba kalian lihat di internet berapa tabelnya Moodle, banyak banget. Coba aja iseng nanti cari ya, berapa sih tabel database Moodle itu banyak. Nah, tantangan terbesarnya itu sebetulnya mengelola untuk bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Itu tantangan terbesar ya, fleksibilitas untuk bisa berkembang sebetulnya. Jadi ketika sudah ada, salah satu yang jadi tantangan terbesar kalau kalian bikin sistem itu membangun dari yang belum ada ke menjadi ada, itu satu ya. Tantangan mungkin ya lebih sulit juga itu dari yang sudah ada gimana caranya lebih baik, karena ketika belum ada kan bangun dari nol. Tapi kalau sudah ada datanya, sudah ada usernya, sedang dipakai, nah itu lebih kompleks biasanya. Waktu migrasi saja itu harus di sekitar 2-3 hari ya, 2 hari. 2 hari sebenarnya selesai. Tapi di usaha pertama sempat gagal tuh, waktu itu ada pesan error, terus kemudian dicoba lagi, oke berhasil. Nah, memastikan bahwa datanya sama, apakah cloning kah, apakah di copy kah antara space itu waktu itu jadi pertimbangan yang lumayan jelimet waktu itu. Dan harus ada orang yang memikirkan itu fokus. Nah, itu mungkin tantangan terberatnya. Belum ada orang sehingga fleksibilitas untuk merubah, untuk berkembang sulit. Kayaknya itu sementara ini. Izin bertanya lagi, Pak.
tadi Bapak menyebutkan untuk salah satu hambatan terbesar yaitu perihal maintenance ya Pak ya. Jadi di maintenance ini dari pihak UPN apakah kayak menyusun laporan maintenance dari setiap bulannya ataupun kapan gitu Pak? Tadi kan Bapak menyebutkan kalau maintenance di UPN kan dilakukan mungkin dalam jangka waktu 1 bulanan seperti itu Pak. Nah, apakah dari hasil-hasil laporan maintenance ini dilakukan kayak seperti pembuatan laporan secara terus-menerus ya Pak ya? Atau mungkin Enggak, kalau laporan pendokumentasian? tidak, sayangnya tidak dibuat secara terus-menerus, Rifan. Seperti itu. Oke, baik, Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain. Iya Pak, ini sedikit kepo aja sih Pak. Dulu kan mungkin UPN kan belum ada dulu. Sangat awal dulu. Mungkin Bapak belum, mungkin ya Bapak dulu belum menjabat di TIK di UPN toh Pak. Berarti yang awal dulu untuk membangun sebuah sistem yang besar ini, kira-kira itu ada seperti eh, dokumen butuhnya apa saja gitu loh Pak. Eh, Mungkin seperti apa sih namanya ya? KPL. Ya, dan dokumen-dokumennya lainnya gitu Pak. Seperti butuh apa saja, kemudian quality manualnya itu seperti apa, panduan kualitasnya seperti apa gitu Pak. Yang jadi patokan dulu itu apa gitu loh Pak. Sehingga bisa sampai sekarang berdiri saat ini gitu Pak. Pastinya Dalam kan konteks ada. e-learning ya, dalam Iya, konteks e-learning, ilmu e-learning. sebetulnya yang paling simpel waktu itu satu, kita perlu sebuah platform yang open source, yang bisa kita utak-atik, kemudian cukup punya reputasi, kemudian yang terpenting juga bisa digabungkan dengan SPADA. Tadi itu coba kalian cari aja SPADA, SPADA, SPADA Dikti. Ada dua ya, ada SPADA Dikti, satu SPADA apa ya? SPADA khusus untuk Merdeka Belajar, SPADA apa saya lupa. Ada SPADA Dikti, SPADA apa. Nah, mereka itu dulu hanya bisa connect dengan Moodle salah satunya. Karena mereka juga pakai Moodle waktu itu. Pertimbangannya itu interoperabilitas ya sebetulnya. Gitu. Oh, baik Pak. Cuman itu tadi saya kok sekilas tapi ya mungkin jadi penelitian menarik juga. Sekilas masih jarang lah paling tidak yang memanfaatkan e-learning itu untuk e-learning. Jadi lebih banyak untuk naruh file sebetulnya. Jadi masih jarang lah yang sejauh yang saya tahu tapi ya ini masih gambaran kasar. Gitu. Jadi apakah model itu tepat? Ya mungkin dari sisi kebutuhan kayak jadi terlalu besar ya. Bisa ini itu, tapi kalau kuis kayaknya sudah banyak yang pakai. Mungkin kurikulum ya yang sifatnya utuh jadi satu kesatuan dari oke ada intro, dari intro ada kuis untuk per masing-masing pertemuan, terus nilainya tergabung jadi satu. Ya kayak gitulah, itu belum masih jarang kayaknya. Saya belum ada survei, saya belum tahu apakah sudah ada survei yang menanyakan tentang hal itu ya. Ada evaluasi sebetulnya, cuman saya nggak tahu. Kayaknya belum ada yang menanyakan tentang digunakan untuk apa sih sebetulnya e-learning itu. Yang lain? Oh, berarti UPN dulu ini membangunnya punya kiblat sendiri gitu ya Pak ya? Dari si PD apa yang Spada Dikti itu seperti itu Pak. Iya, kalau Spada Dikti kan kayaknya dulu kalau nggak salah, tapi saya tolong dicek lagi. Tapi yang jelas waktu itu Spada Dikti yang dari sekarang juga. Kalau sekarang kayaknya dia bisa integrasi dengan banyak apa namanya, dengan banyak platform ya. Salah satunya Moodle itu. Selain Moodle dulu kita pakai DocEOS namanya. DOCEOS dulu pernah pakai itu, tapi ya akhirnya dipilih Moodle karena ya salah satu yang paling leading harusnya ya Moodle ya. Akhirnya dipilihlah Moodle. Salah satunya interoperabilitas dan open source. Sebetulnya itu. Gitu Baik sih. Pak. Hmm. Apa ya?
Oh iya Pak, izin bertanya Pak. Tadi Mas Stefanus kan menanyakan terkait learning ini kan memiliki kiblat ya, mungkin ya, kiblat kayak yang dari Spada tadi ya Pak ya. Nah, apakah ada kriteria tertentu atau standar tertentu dalam UPN ini untuk mendirikan e-learning? Contoh katakanlah dalam e-learning harus ada fungsi ini, fungsi itu, seperti itu Pak. Kalau LMS sebetulnya standar ya, setahu saya tapi ya. Kalau masalah saya tidak ikut menginisiasi itu, tapi LMS sebetulnya standar ya. LMS itu meliputi apa aja sebetulnya? Bisa ada kelas, bisa membuat kelas, ada role, minimal pengajar di situ, ada siswa yang bisa login di kelas tersebut. Jadi sebetulnya LMS standar ya. Sebetulnya kali ini tapi pendapat subjektif saya ya. Jadi ya sebetulnya e-learning itu dalam konteks LMS adalah sebuah kelas virtual sebetulnya. Inginnya tuh mandiri, ya dosen dan kayak kalian ini sebetulnya ya tidak tidak kaku, jadi seharusnya kan learning at on your pace gitu ya. Jadi misalnya, oh Hafiz lagi banyak waktu, ya sudah cepat habiskan materi itu. Antaris lebih suka untuk memahami, menguasai hal-hal dasar misalnya dalam hal audit, misalnya materi audit, ya sudah di bab 1 aja dulu misalnya. Harusnya begitu ya. Terus ada kuis. Ya seperti kalau kalian ikut Coursera sebetulnya ya. Kalau kalian pernah join Coursera, e-learning ya itu sebetulnya seharusnya mandiri. Dan dalam konteks itu ya yang dibutuhkan harusnya standar sih. Kalau LMS cari aja LMS, dan Moodle ya salah satu yang bisa memberikan itu ya sejauh ini gitu. Baik Pak. Jadi saya izin bertanya lagi Pak. Sekarang kan di UPN kan mulai untuk kuliah offline ya Pak ya. Oh ya baik.